di alam baka ngapain ya? Itu adalah tema hari ini ketika kita berjumpa saat ini. Halo Oma Opa, selamat pagi. Saya Roma Agus Gunadi yang sekarang berkarya di paroki Bedono, bukan G tapi B, Bravo. Bedono itu 10 kilometer dari kota Ambarawa menuju Magelang. Ada gereja di pinggir jalan, paroki kecil dengan 1.600 jiwa. Bedono tempatnya sangat indah loh. Pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut lebih, sehingga udaranya dingin. Kalau pagi itu ya 20-22 derajat Celcius, kalau siang itu 28-29 derajat Celcius. Jauh lebih dingin daripada Semarang. Kalau belum pernah ke sana, yuk ke sana, tilek aku. Nanti tak suguhi kopi atau gula aren asli, atau kalau musim apokat, apokat. Kalau musim durian, aku carikan durian. Musim apokat sebulan lagi. Musim durian nanti sekitar Februari. Begitu. Oma Opa, sekarang saya mengajak Oma Opa untuk nyanyi dulu deh. Aku punya lagu yang pasti Oma Opa juga tahu dan bisa melakukannya. Yuk kita nyanyi rame-rame yuk. Lagunya Ku tak membawa gitu loh. Apapun juga saat ku datang ke dunia. Gitu kan? Bisa pasti. Yuk, siap? Mau berdiri? Ayo berdiri biar sehat. Sambil menghayati lagu ini tentang kita. Siap? Yuk. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Yes, bersama-sama. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Itu lagunya, tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Nah, Oma Opa dan saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini adalah bulan November, bulan arwah, bulan ruah, bulan untuk menghayati persatuan kita yang masih di alam dunia dan mereka, saudari-saudara kita, para leluhur kita yang sudah berada di alam baka. Perasaan apa sih yang kita bawa di bulan November? Bagi saya pribadi, perasaan penuh sukacita. Karena saya bisa mengenangkan dalam doa mereka yang sudah pernah berjasa membentuk kita,
Bapak Ibu secara fisik bahkan, tetapi juga banyak orang yang membentukku, baik dalam soal spiritualitas, intelektualitas, kesehatan, dan aneka macam hal yang sekarang menjadi bentukan masing-masing dari kita. Maka bulan November saya senang karena merasa dekat dengan mereka lagi yang sudah ke alam baka tadi. Dan itu saya ekspresikan misalnya dengan berdoa, mendoakan mereka dan minta restu dan doa dari mereka untuk hidup kita. Kemudian cara lain yang saya lakukan, nyekar. Saya membeli bunga di Bandungan, saya bawa ke Jogja, dan saya taburkan ke makam ke pusara leluhur saya sebagai tanda ingatan, terima kasih, dan cinta. Karena kita tahu bunga itu kan tanda cinta dimanapun. Maka kalau mau menyatakan cinta dan kasih, berikanlah bunga. Saya juga sering melakukan itu untuk para sahabat yang dari luar kota, yang berkunjung ke tempat saya, dan saya merasa bahwa dia spesial kalau saya beri bunga. Maka saya beli bunga, satu kuntum mawar, harganya 10.000. Kalau pas musim orang mengekspresikan cinta menjadi 20.000, dan itu saya berikan tanpa kata. Ketika saya menjemput, ketika saya berjumpa untuk pertama kali sesudah lama tidak ketemu. Ini ada dalam hampir semua budaya dunia bahwa bunga itu tanda cinta. Maka minggu kemarin itu tanggal 10, saya membeli 2 tenggok bunga Bandungan, harganya 50.000 untuk 2 tenggok besar tanpa ditawar. Dan saya bawa ke Jogja dan berlimpah di kuburan itu. Pasti Anda juga punya tradisi melakukan itu. Dan itu ungkapan cinta dan ungkapan persatuan dengan mereka. Oke? Nah, lagu tadi menceritakan tentang siapapun dari kita. Ketika lahir dunia tidak membawa apa-apa. Nanti ketika kita mati, kita juga tidak membawa apa-apa. Lalu dari situ kita harus bertanya tentang kehidupan kita. Ketika kita bisa mengumpulkan misalnya harta atau status atau kelancaran atau kesuksesan, artinya apa dalam keseluruhan hidup dunia akhirat? Kalaupun nanti kita mati dan 2 kali 1 meter untuk kita dan tidak bisa membawa apa yang sudah kita raih di dunia ini. Inilah yang ku bawa, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yang kita bawa adalah persembahan diri pada Tuhan. Ketika kita lahir di dunia, kita diberi rahmat, diberi aneka berkat oleh Tuhan. Dan nanti ketika pulang ke rumah Bapa, kita tidak membawa apa-apa. Maka apa yang perlu kita rayakan di dunia ini adalah hati sebagai hamba yang menyembah dalam roh kebenaran pada Tuhan. Hidup yang baik, hidup yang layak dipersembahkan kepada Allah. Amin. Ini poin pertama. Ketika bulan November saya merenungkan tentang hidup dan mati saya. Sekarang poin yang kedua. Masuk pada tema hari ini. Sesudah mati ngapain sih? Gitu kan? Kita kemana sih kalau sudah mati? Anda membayangkan bahwa kalau mati Tuhan mengadili. Itu betul. Kalau kita mati, kita akan diadili. Kita akan ditimbang hidup kita. Apa yang menjadi kebaikan kita dan terus kita perjuangkan di sisi satu. Di sisi yang kedua adalah apa yang tidak kita kerjakan yang menjadi dosa dan pelanggaran kita atas rahmat Allah. Nah,
Kalau kita ada dalam timbangan keadilan seperti itu, kira-kira Oma Opa dan Romo Agus dan para pelayan yang ada di sini, kira-kira akan lebih banyak kebaikannya atau lebih banyak dosanya. Kalau timbangannya itu kebaikan dikurangi kejahatan, lebih berat, lebih banyak kejahatannya, kita dilempar ke neraka. Kalau lebih banyak baiknya, lebih berat baiknya, kita akan dimasukkan ke surga. Begitu kan kebanyakan cara orang berpikir. Begitu juga banyak agama menawarkan logika surga neraka. Tetapi apakah begitu yang akan terjadi? Karena kalau saya membayangkan itu yang menjadi ukuran keadilan Allah, aku mlebu neraka kok. Romo Agus masuk neraka karena lebih banyak pikiran, hati, tindakan, kata-kata yang tidak berkenan pada Tuhan daripada yang berkenan pada Tuhan. Roh itu penurut, tetapi daging itu lemah, kata penginjil Markus. Nah, saudari-saudara, kalau kita berkutat pada hal berbuat baik dengan ketakutan akan Allah yang menghukum karena Allah Maha Adil, betapa hidup ini tidak bisa kita nikmati. Karena bahkan kita harus berjuang seorang diri dengan usaha kita untuk hidup suci supaya hal baik lebih banyak dari hal buruk. Istilahnya mengumpulkan harta surga dengan amal dan kebaikan. Mengumpulkan, ada effort, ada kehendak, ada usaha untuk melakukan yang baik, dan ada usaha untuk merem hal-hal yang jahat. Apakah bisa? Ya, kurang lebih bisa, tetapi nyatanya kita banyak melakukan kejahatan dan dosa. Maka kita nanti dalam perhitungan itu masuk neraka. Mau apa enggak masuk neraka? Tentu saja tidak ada yang mau. Saya juga tidak mau. Oma Opa juga tidak mau. Para pelayan di sini juga tidak mau. Kita ingin hidup surga. Kita ingin bersatu dengan para kudus. Kita ingin bahagia secara kekal. Apa yang harus dilakukan? Ini juga pertanyaan yang keliru. Karena dari apa yang kita lakukan tidak pernah cukup untuk menjadi syarat kita bersatu dengan Allah tanpa dosa. Maka, kalau surga itu adalah kumpulan orang-orang suci, tidak ada dosa di dalam surga, maka kita membutuhkan belas kasih Allah. Apa itu wujud belas kasih Allah? Begitu nyata dalam iman kekristenan kita. Apa itu? Sosok Yesus Kristus. Maka kalau Anda percaya dan beriman pada sosok Tuhan Yesus, berbahagialah. Karena jaminan hidup surga. Apakah hanya itu saja percaya dan jaminan? Enggak dong. Kepercayaan itu harus diwujudkan. Jaminan yang diberikan oleh Allah harus ditanggapi. Maka ada dua catatan yang mengikutinya. Yang pertama adalah dari pihak kita sendiri, kita itu tidak pernah akan mencapai kesucian hidup ya sebagaimana dikehendaki Allah untuk masuk surga. Karena ingat, di surga tidak ada dosa. Di surga tidak ada orang berdosa. Surga hanya untuk orang yang suci. Sementara hampir tidak ada seorang pun dari kita suci sempurna. Maka beruntunglah, ini poinnya, bahwa saya dan Anda mengimani sosok Sang Penebus dosa.
Keadilan Allah membuat kita akan kurang lebih celaka kalau dihitung dari hanya usaha kita untuk hidup suci. Tetapi berbahagialah bahwa Anda dan saya percaya pada peran sosok pengantara itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Siapakah dia? Dialah Putra Allah yang diutus oleh Allah Bapa ke dunia karena belas kasihnya, karena welas asih dalam Gusti, karena Allah tidak pernah mentolo, tidak pernah lilo, tidak pernah rela. Allah tidak serontok, Gusti Allah tidak sabar lagi untuk merengkuh setiap pribadi menjadi milik yang dikasihinya. Padahal untuk bersatu dengan Allah tidak mungkin disertai dosa sedikit apapun. Nah, peran Putra Allah yang diutus ke dalam dunia adalah dengan hidup dan kematiannya di kayu salib itu menjadi tebusan bagi dosa dan pelanggaran kita. Maka poin yang kedua, belas kasih Allah melampaui keadilannya. Angel ya. Oleh karena belas kasih Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kerahiman Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Allah tidak tega, Allah tidak rela, Allah penuh belas kasih, sehingga belas kasih Allah, kerahiman Allah itu melampaui, melewati hal-hal yang adil. Allah berpihak pada kita dan ingin menyelamatkan kita dalam kesempurnaan surga. Amin. Jadi jangan khawatir tentang hidup sesudah mati. Karena kita, saya dan Anda punya jaminan sosok Tuhan Yesus yang kita amini sebagai penebus, sebagai pengantara tunggal yang mendamaikan saya, kita dengan Allah. Oke, menjadi gembira, menjadi lega bahwa suatu saat kita akan dipanggil oleh Tuhan menuju alam baka. Iya dong. Oke, bahwa kematian itu tidak menakutkan untuk Anda dan saya kapanpun Tuhan memanggil, apalagi kita sudah menjadi lanjut usia. Saya sendiri tahun ini memasuki usia yang ke-60, usia lanjut. Tidak takut kematian. Oke dong. Oke, bahwa Allah akan memberikan yang terbaik nantinya untuk diri kita yang ditebus maupun untuk keluarga dan apapun tanggung jawab kita di dunia, bahwa semua akan ditata oleh Allah. Pastilah. Ingat, kita masing-masing juga pernah ditinggal oleh orang yang kita cintai. Entah itu bagi Anda adalah pasangan hidup, entah itu orang yang Anda cintai, kita cintai orang tua kita, kakak adik kita, anak kita, dan seterusnya. Ingat bahwa kita punya pengalaman itu. Dan ketika kehilangan, kita berpikir, aku nanti lalu bagaimana? Hidupku nanti tergantung siapa? Dan nyatanya sudah berlangsung berbulan, bertahun. Hidup kita disegarkan lagi, ditata oleh Allah. Jadi, jangan takut untuk mati. Amin. Berikutnya adalah pemahaman tentang sesudah mati njur ngopo. Banyak gambaran sesudah mati itu adalah antara surga dan neraka. Masuk surga atau turun ke neraka. Sekali lagi ketika kita mengukur diri kita merasa bahwa kayaknya aku masuk neraka deh kalau saya harus mati hari ini. Mungkin Anda pun juga punya pikiran yang sama ketika bahkan berpikir Allah yang adil. Apa yang perlu kita wujudkan, kita pupuk dalam hidup?
yaitu menghidupi iman kepada Allah. Supaya kepercayaan ini tidak pernah goyah dan hidup kita disucikan oleh rahmat Allah dan dijanjikan surga karena Tuhan Yesus. Ada surga untuk orang suci tanpa dosa, ada neraka untuk orang yang dosa berat dan menolak Tuhan. In between adalah orang-orang yang seperti kita, mengarahkan hati pada Tuhan, percaya padanya, berusaha melakukan kehendaknya, tetapi kita lemah dan kita sering melakukan dosa. Padahal ketika mati, surga hanya untuk orang suci tanpa dosa. Neraka adalah orang yang sungguh benar-benar menolak Allah. Nah, kita ada di mana? Sekali lagi, in between. Yaitu, kita adalah orang-orang yang percaya dan mengandalkan hidup pada Allah, tetapi dalam siara hidup kita berliputan dengan dosa. Dan rupa-rupanya banyak konsekuensi dosa masih katut kita bawa ketika mati nanti. Dosanya sudah diampuni, tetapi konsekuensi dosa tidak tuntas kita laksanakan. Apa sih konsekuensi dosa itu? Saya ingin membacakan pada Anda contoh-contoh itu. Begini misalnya, konsekuensi dosa itu. Adam dan Hawa setelah diampuni dosanya, apa yang terjadi? Tidak kemudian tetap di Taman Firdus, tetapi pergi atau diusir dari Firdus ke alam semesta. Daud sudah diampuni dosanya karena pelanggarannya dosa zina bersama Batseba dan pembunuhan pada suami Batseba yang namanya Uria. Dan Daud dihukum dengan kematian anaknya. Itu diceritakan dalam kitab Samuel misalnya. Musa dan Harun yang berdosa karena tidak percaya dan tidak menghormati Tuhan di hadapan umat Israel, akhirnya juga dihukum. Tidak boleh masuk ke tanah terjanji. Nabi Zakaria yang tidak percaya akan berita malaikat Gabriel menjadi bisu. Lihat Lukas bab 1. Dan masih banyak contoh-contoh lain. Jadi sudah diampuni Tuhan tetapi tidak tuntas. Kalau saya contohnya sangat clear bagi saya, walaupun mungkin agak keliru. Seorang pencuri mengaku dosa pada romonya bahwa ia sudah mencuri 2 sepeda dari toko. Kemudian karena penyesalannya, romo itu memberi absolusi, memberi pengampunan dosa. Tetapi konsekuensinya adalah bahwa 2 sepeda itu harus dikembalikan ke toko dan mungkin dia akan ditangkap polisi untuk dipenjara. Tetapi karena dia takut atau lupa atau seperti apa, dia tidak melakukan konsekuensi ini sampai kematiannya. Lihat, orang ini menyesal atas dosa-dosanya, tapi tidak pernah terrealisasi bahwa dia mengambil konsekuensi mengembalikan dan ditangkap polisi. Nah, sisa-sisa konsekuensi dosa yang masih dibawa sampai kematian walaupun dosanya sudah diampuni, perlu kita doakan karena mereka berhenti pada tritisan surga, teras surga, yaitu api penyucian. Api penyucian itu bukan api untuk menyuci dosa, tetapi api untuk membuat suci, bukan menyuci, membuat suci. Bagaimana itu terjadi? Karena mereka sudah tidak berkarya lagi. Adalah kita yang masih ada di dunia ini, yang sewajarnya mendoakan mereka supaya belas kasih Allah menyempurnakan kehadiran mereka di alam baka, di api penyucian, dan akhirnya segera mengalami hidup surgawi tanpa dosa karena dosa telah diampuni berkat doa-doa kita yang masih bersiarah di dunia ini. Amin. Nah,
oma, opa, dan saudari-saudara sekalian. Jadi, kalau ada pertanyaan, sesudah mati ngapain ya? Sesudah mati, umumnya dari kita yang tidak menolak kehadiran Allah dalam hidup, tetapi percaya dan berusaha walaupun jatuh bangun berlepotan dengan dosa, sesudah mati adalah ke alam baka di api penyucian. Dan nanti kita akan diantar ke surga sesudah kita disucikan berkat belas kasih Allah dan karena desakan dosa kita semua. Masih ada banyak yang bisa kita terangkan di sini, misalnya kitab suci mengajarkan apa, katekismus gereja Katolik mengatakan apa, bapak-bapak gereja mengatakan apa. Tetapi itu bisa Anda searching di Google atau dimanapun informasi pelengkap itu. Yang ingin saya sampaikan kepada oma opa adalah, ayo bergembira merayakan hidup. Karena Allah telah menjamin hidup kita di dunia dan terutama di akhirat nanti berkat peran Yesus Kristus, Sang Pengantara Tunggal, Sang Penebus. Ketika kita mati, kita akan menerima belas kasih Allah. Dan melalui doa banyak orang yang masih hidup, kita didoakan di purgatorium, di api penyucian sebelum pada saatnya kita masuk ke surga mulia. Oke? Tidak takut? Ayo mengarahkan hati kepada Tuhan dan bersyukur gembira karena Allah sangat mencintai Anda dan saya dan menyediakan surga untuk kita sesudah kita nanti bersih dari segala dosa dan menjadi kudus dan bersatu dengan Allah. Hidup tetap optimistik, penuh pengharapan sekalipun badan kita sudah lungkrah, sudah tua, sudah sangat terbatas. Dan kapanpun Tuhan memanggil, ayo kita katakan, amin Tuhan, aku merindukan itu. Amin. Kami menantikan saat itu. Kita menantikan apa saat itu? Saat kematian. Maut akan lenyap, diganti hidup. Nada yang sangat optimis. Maut akan lenyap, diganti hidup oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus, Sang Pengantara, Sang Penebus. Oke? Yuk, sekian saja sapaan saya hari ini. Terus bersemangat. Juga terima kasih untuk para pelayan yang terus berkobar-kobar, dan terutama oma opa dalam keterbatasan tetap mengarahkan hati kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan Bijaksana, kami bersyukur atas anugerah kehidupan. Kami bersyukur untuk kesempatan menjadi suci. Kami juga bersyukur bahkan untuk dosa dan pelanggaran kami. Karena ternyata kami punya Tuhan Yesus Sang Pengantara Tunggal dan Penebus. Kami mohon kepadamu Tuhan, bangunkan dan bangkitkan kepercayaan kami untuk terus mengandalkan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Pimpinlah kami untuk mewujudkan iman dalam segala kebaikan dan kebenaran hidup. Semoga kelak nanti boleh bersatu dengan Engkau bersama para kudus-Mu karena belas kasih-Mu melalui Tuhan Yesus yang kami imani. Berkatilah kami yang masih bersiarah di dunia ini dengan segala keterbatasan fisik dan jiwa kami, karena usia, karena sakit, karena apapun. Semoga kami tetap bergembira karena dalam keadaan apapun Engkau mencintai kami dan Engkau menebus dosa kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa suatu saat. Ciao.